Inilah kisah seorang musisi jalanan, remaja TKI asal Jawa Barat yang berhasil menemukan cinta sejati. Seorang perempuan cantik CEO muda, asal Inggris setelah menolongnya dari sebuah kejadian yang merubah hidup segalanya. London adalah kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Klakson mobil, teriakan orang-orang yang terburu mengejar bus, denting uang receh dari kafe-kafe, semuanya berpadu dalam simfoni kebisingan yang khas. Namun di antara keramaian itu, ada satu suara berbeda, suara gitar tua yang dipetik dengan penuh perasaan. Duduk bersila di trotoar Piccadilly Circus, seorang remaja asal Jawa Barat bernama Arga berusaha mengisi udara dingin dengan nada-nada sederhana. Jemarinya yang kurus memetik senar dengan hati-hati, seolah setiap nada adalah doa yang ia kirimkan untuk keluarganya di kampung halaman. Kalau aku bisa dapat 10 pound hari ini, cukup untuk kirim uang ke ibu. Gumamnya lirih sambil menatap kaleng kecil di depannya, yang hanya terisi beberapa recehan. Angin dingin bulan Desember menusuk tulang, tapi ia tetap tersenyum tipis pada setiap orang yang lewat. Ada rasa rindu yang menekan dadanya, rindu aroma sawah basah setelah hujan, rindu suara adiknya yang sering merengek minta digendong. Dan tentu saja rindu pada wajah ibunya yang penuh garis lelah tapi selalu hangat. Sore itu, langit London kelabu. Awan tebal menggantung seolah ingin menurunkan hujan kapan saja. Jalanan semakin ramai oleh orang-orang yang terburu-buru pulang kerja. Di antara keramaian itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak di dekat zebra cross. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah seorang wanita muda dengan gaun elegan berwarna krem. Rambut pirangnya terurai indah, wajahnya khas Eropa dengan sorot mata biru yang tajam namun teduh. Ia tampak terburu-buru, menyeberang dengan langkah cepat. Dalam kegugupannya, tas mahal yang ia bawa terlepas dari genggaman, jatuh ke trotoar dan isinya berhamburan. Dompet kulit, ponsel, bahkan beberapa dokumen penting. Orang-orang menoleh sekilas, namun tak ada yang segera membantu. Justru beberapa pria asing berperawakan kasar mendekat, menatap tas itu dengan tatapan serakah. Mereka saling melirik, seakan siap mengambil kesempatan. Arga yang melihat kejadian itu dari kejauhan spontan berdiri, gitar tuanya diletakkan begitu saja di bangku. Hatinya berdegup kencang. Astaga, jangan sampai dia dirugikan, batinnya. Tanpa pikir panjang, Arga berlari mendekat. Nafasnya terengah, sepatu bekas yang ia kenakan menghantam keras trotoar basah. Ketika salah satu pria hendak meraih tas itu, Arga menepis tangannya. "Hei, itu bukan milikmu!" teriaknya lantang dengan bahasa Inggris bercampur aksen khas Sunda. Pria itu melotot, mendengus kasar, seolah ingin meninju Arga. Tapi tatapan berani Arga, meski tubuhnya kurus dan pakaiannya lusuh, membuat mereka ragu. Setelah beberapa detik tegang, pria-pria itu mundur sambil mengumpat, lalu pergi begitu saja. Wanita muda itu menahan nafas, matanya membesar penuh syok. "Oh my God!" serunya, suara gemetar antara takut dan lega. Arga segera memungut tas itu, lalu menyerahkannya padanya. "Ini milik Nona, simpan baik-baik," ucapnya pelan. Wanita itu menerima tasnya dengan tangan bergetar, lalu menatap Arga dengan wajah takjub. Untuk sesaat dunia terasa hening. Suara klakson, langkah kaki, bahkan teriakan pedagang jalanan, seolah lenyap di telinga mereka. Beberapa menit kemudian, setelah suasana kembali normal, wanita itu menarik nafas panjang lalu tersenyum tipis. You help me, thank you so much," katanya terbata. Arga mengangguk canggung, menunduk dalam-dalam. "Tidak apa-apa Nona, itu hal kecil," wanita itu kemudian mengulurkan tangannya dengan percaya diri. "My name is Emily Carter. I'm CEO of Carter Holdings," Arga tertegun,
menatapnya tak percaya. CEO? Tanyanya pelan, seolah kata itu terlalu besar untuk dicerna. Emily tersenyum samar. Yes, I run the company with my team. Arga menelan ludah, lalu menunduk lagi. Nama saya Arga. Saya cuma musisi jalanan dan pekerja imigran. Gak ada yang istimewa, Emily menggeleng. Mata birunya menatap Arga penuh kesungguhan. No, you are special. You are brave. Not everyone would do what you did. Kata-kata itu menancap di hati Arga seperti cahaya hangat di tengah salju. Untuk pertama kalinya, seseorang yang begitu tinggi statusnya melihat nilai dalam dirinya. Hari itu takdir seperti menorehkan garis baru dalam hidup keduanya. Emily tersenyum dan berkata, I want to hear your song again. Arga yang biasanya penuh percaya diri saat bernyanyi, kini wajahnya memerah. Kalau Nona tidak sibuk, saya akan main di tempat ini lagi setiap sore, jawabnya malu-malu. Emily mengangguk mantap. Then I'll be here. Benar saja. Sejak saat itu, Emily kerap muncul di keramaian, berdiri di antara orang-orang, mendengarkan gitar Arga. Ada senyum kecil di wajahnya setiap kali Arga bernyanyi. Hingga suatu sore, saat matahari condong ke barat, Emily berkata, kamu tahu, lagu-lagu itu sederhana, tapi entah kenapa, rasanya menyentuh hati. Arga tersenyum, menatap gitar tuanya, lalu menjawab lirih, karena musik ini bukan dari kepala, tapi dari hati. Emily memandangnya dalam, matanya berbinar lembut. That's why it's beautiful. Di detik itu, benih cinta mulai tumbuh, meski keduanya belum berani mengakuinya. Hari-hari setelah pertemuan pertama, itu terasa berbeda bagi Arga. Biasanya ia memainkan gitar hanya ditemani dinginnya angin London dan wajah-wajah asing yang berlalu tanpa peduli. Namun kini ada sosok yang ia nantikan, Emily. Seringkali ketika senar gitarnya dipetik, ia mendapati mata biru itu menatapnya dari kejauhan, lalu tersenyum hangat. Suatu sore, Emily mengajaknya duduk di sebuah kafe kecil di pojok jalan, jauh dari hiruk-pikuk gedung-gedung pencakar langit. Aku biasanya makan siang dengan klien atau di restoran mahal, ucap Emily sambil menatap menu sederhana. Tapi entah kenapa, duduk di sini bersamamu terasa lebih nyata. Arga tertawa pelan, mencoba menutupi rasa kikuk. Kalau kau berani mencoba, aku bisa masak nasi goreng untukmu suatu hari nanti. Emily mengangkat alis, tersenyum penuh rasa ingin tahu. Nasi goreng? Sounds interesting. I would love that. Arga menunduk, dadanya hangat. Baru kali ini, seorang wanita seperti Emily tampak begitu tulus menerima dirinya apa adanya. Namun, dunia luar tak selalu ramah terhadap kebersamaan mereka. Suatu sore, ketika Emily berjalan bersama Arga di trotoar, seorang kolega bisnisnya melihat mereka. Emily, sapa pria itu dengan nada heran. Ia menatap Arga dari ujung kepala hingga kaki, lalu mendengus. Apa yang kau lakukan dengan anak jalanan ini? Dia hanya imigran miskin, bukan? Emily menahan amarah, wajahnya berubah tegang. He's my friend, and he saved me. Jawabnya tegas. Pria itu tertawa sinis. Kau CEO, Emily. Kau harus berhati-hati dengan siapa kau terlihat. Setelah pria itu pergi, Arga menunduk, tangannya menggenggam erat tali gitarnya. Emily, aku tidak mau jadi bebanmu. Aku sadar siapa aku, ujarnya pelan. Emily menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. Jangan pernah bicara begitu, Arga. Dunia mungkin melihatmu kecil, tapi bagiku, kau jauh lebih besar dari mereka yang hanya hidup untuk uang. Kata-kata itu menghantam hati Arga, membuatnya terdiam lama. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan hanya penampilan atau statusnya. Malam itu, mereka duduk di bangku taman, diterangi lampu jalan yang redup. Angin membawa aroma hujan yang baru saja reda, membuat suasana semakin syahdu. Arga memandang gitar tuanya, lalu berkata lirih, aku sering merasa kecil di kota ini.
Semua orang sibuk dengan hidup mereka, sementara aku hanya orang asing yang mencoba bertahan. Bahkan aku takut berdiri di sisimu. Emily meraih tangan Arga, menggenggamnya hangat. Don't ever say that. Love doesn't care about money, status, or power. Love just happens. Arga terdiam, menatap mata biru yang jujur itu, lalu hampir saja air matanya jatuh. Aku gak pernah ada yang bicara seperti itu padaku, katanya dengan suara bergetar. Emily tersenyum tipis. Then let me be the first. Arga menarik nafas panjang. Hatinya terasa ringan sekaligus penuh. Malam itu, ia sadar bahwa hidupnya tidak lagi sekadar tentang bertahan, tapi tentang menemukan sesuatu yang lebih dalam. Cinta. Hari-hari berikutnya menjadi potongan kebahagiaan sederhana. Emily sering datang ke taman atau sudut jalan tempat Arga bermain. Ia duduk di bangku, mendengarkan setiap nada yang keluar dari gitar tua itu. Terkadang, ia ikut menepuk tangan mengikuti irama, membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum melihat tingkah laku seorang CEO yang biasanya terlihat serius. Suaramu selalu membuatku merasa damai, ucap Emily lembut setelah Arga menyelesaikan sebuah lagu. Arga tersenyum malu, mengusap tengkuknya. Kalau begitu, biarkan aku bernyanyi hanya untukmu. Orang-orang yang lewat sering terpesona melihat kebersamaan mereka. Ada yang diam-diam mengambil foto, ada yang berbisik-bisik seakan tak percaya seorang wanita berkelas bersama musisi jalanan sederhana. Tapi bagi Emily dan Arga, dunia luar tak berarti apa-apa. Yang penting hanyalah momen ketika hati mereka saling terhubung melalui musik. Namun, takdir kembali menguji keberanian mereka. Suatu malam, Emily mengundang Arga menghadiri pesta bisnisnya. Gedung besar itu dipenuhi pria berjas rapi dan wanita dengan gaun berkilauan. Arga datang dengan kemeja putih pinjaman dari seorang teman sekamarnya. Ketika ia melangkah masuk, semua mata seolah menatap aneh, sebagian tersenyum sinis. "Dia siapa? Anak jalanan?" bisik seorang tamu. Arga menunduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi tiba-tiba, Emily menggandeng lengannya erat, menatap semua orang dengan percaya diri. "This is Arga, my friend," katanya lantang. Arga merasa jantungnya berdentum keras, namun kehangatan dari genggaman Emily membuatnya berani berdiri tegak. Meski ia tahu dirinya tidak sepadan dengan gemerlap ruangan itu, di samping Emily, ia merasa seolah dunia akhirnya memberinya tempat. Pesta malam itu semakin ramai, musik klasik bergema, gelas-gelas anggur beradu, dan suara tawa bercampur menjadi satu. Namun suasana indah itu mendadak berubah ketika seorang investor kaya, pria paruh baya dengan jas hitam mengilap, menghampiri Emily. Ia menatap Arga dengan tatapan meremehkan, seolah kehadiran pemuda itu mencemari ruangan. "Emily," ucapnya dengan nada setengah berbisik namun cukup keras untuk terdengar oleh banyak orang. "Kau terlalu cantik, terlalu pintar, dan terlalu berkelas untuk bersama orang seperti dia. Tinggalkan anak miskin ini, dia akan merusak reputasimu." Arga berdiri kaku, dadanya sesak, wajahnya panas menahan malu. Kata-kata itu menancap tajam, mengingatkannya pada semua keraguan yang pernah ia pendam. Namun sebelum ia sempat bicara, Emily menatap tajam sang investor, lalu tersenyum tipis. "Jika uang berarti harus kehilangan cinta, maka aku tidak membutuhkannya," katanya lantang. Ruangan mendadak hening, beberapa tamu terkejut mendengar pernyataan itu. Arga menunduk, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Tuhan, wanita ini benar-benar tulus membelaku." Setelah pesta usai, Arga memilih berjalan sendirian di tepi sungai Thames. Lampu kota memantul di permukaan air, indah namun membuat hatinya terasa semakin kosong. Ia menatap bayangan dirinya, lalu bergumam, "Apa aku pantas berdiri di sampingnya? Aku bahkan tak bisa membeli sepatu baru.
apalagi melindunginya dari cemoohan. Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Emily menyusul. Gaun anggunnya tersapu angin malam. "Kenapa kamu jalan sendiri?" tanyanya lembut. Arga tak menoleh, matanya tetap pada riak air sungai. "Aku takut, Emily. Takut jadi beban. Takut kau kehilangan segalanya hanya karena aku." Emily berdiri di sampingnya, lalu dengan berani meraih lengan Arga dan memeluknya dari samping. "Aku tidak peduli kehilangan. Yang kupedulikan hanya kau." Arga terdiam, matanya panas, hingga akhirnya air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kesepian atau rindu rumah, melainkan karena kebahagiaan yang terlalu besar. Sejak malam itu, cinta mereka semakin erat. Emily tak segan datang ke tempat Arga bermain, bahkan terkadang ikut bernyanyi bersamanya. Orang-orang yang lewat terperangah, sebagian bahkan merekam dengan ponsel mereka. "Kau tahu, kita mungkin jadi cerita aneh bagi banyak orang," ucap Arga sambil tersenyum kecut suatu sore setelah mereka selesai menyanyi di taman. Emily tertawa renyah, matanya berbinar. "Then let's be the strangest love story ever." Arga menatapnya, hatinya bergetar. Di dalam dirinya ada rasa bangga. Meski sederhana dan jauh dari gemerlap, ia bisa membuat seorang wanita seperti Emily bahagia dengan sesuatu yang ia cintai. Musik. Anak-anak kecil menepuk tangan, seorang ibu tua memberikan sekotak roti kepada Arga, dan Emily dengan penuh kasih membantu memberikannya pada pemuda lain yang kelaparan di sudut taman. Kebersamaan mereka bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga membawa cahaya kecil bagi orang-orang di sekitar mereka. Namun, cinta sejati tak pernah berjalan mulus. Beberapa bulan kemudian, Carter Holdings mengalami krisis besar. Saham jatuh, media mulai menyoroti kehidupan pribadi Emily. Foto-fotonya bersama Arga tersebar di halaman depan koran. CEO muda terjerat asmara dengan musisi jalanan. Dan apakah cinta buta akan meruntuhkan kerajaan bisnis? Judul-judul pedas itu menghantam Arga lebih keras daripada siapapun. Ia membaca berita itu di sebuah kios koran. Jantungnya berdegup tak karuan. "Aku penyebab semua ini," gumamnya lirih. Ketika Emily menemuinya malam itu, Arga menatapnya dengan mata sembab. "Aku harus pergi, Emily. Aku tidak mau jadi alasan kau jatuh." Emily menggeleng kuat. Air matanya mengalir. "No, don't you dare leave me." Arga terdiam, kepalanya menunduk. "Aku ingin melindungimu, meski itu berarti aku harus menghilang." Kata-kata itu membuat Emily memeluknya erat, seolah takut kehilangan bagian terpenting dalam hidupnya. Namun keputusan Arga bulat. Keesokan harinya ia pergi ke pelabuhan, membawa tas ransel kecil dan gitar tuanya. Langkahnya berat, tapi pikirannya yakin. Pergi adalah cara terbaik untuk menyelamatkan Emily dari sorotan media. Kapal menuju Belanda hampir berangkat ketika suara teriakan memecah kesunyian hujan. "Arga, jangan pergi!" Arga menoleh, matanya melebar. Di sana Emily berlari dalam deras hujan. Gaun mewahnya basah kuyup, rambut pirangnya menempel di wajah. Nafasnya terengah, tapi matanya penuh tekad. "Aku tidak peduli apa kata dunia, aku hanya peduli padamu," teriaknya. Arga berdiri terpaku, air matanya bercampur dengan tetes hujan. "Aku hanya ingin melindungimu," katanya dengan suara bergetar. Emily berlari, memeluknya erat di depan semua orang. "You protect me by staying." Not leaving. Orang-orang di sekitar menatap dengan kagum. Sebagian bahkan bertepuk tangan. Di bawah deras hujan, mereka berpelukan seakan dunia hanya milik mereka berdua. Saat itu, Arga sadar. Cinta sejati tidak bisa dijaga dengan pergi, melainkan dengan berani bertahan. Setelah peristiwa dramatis di pelabuhan, Emily semakin yakin bahwa Arga adalah bagian dari hidupnya yang tak tergantikan.
Ia tahu dunia bisnisnya penuh intrik, tetapi ia juga sadar bahwa cinta memberi kekuatan lebih besar daripada sekadar uang atau reputasi. Maka, dengan keberanian, Emily memperkenalkan Arga kepada keluarganya. Malam itu, di ruang makan rumah besar keluarga Carter yang dikelilingi lukisan mahal dan lampu kristal berkilauan, suasana tegang menyelimuti. Ayah Emily, pria berwibawa dengan rambut memutih, memandang Arga dengan sorot penuh curiga. "Seorang musisi jalanan? Are you insane, Emily?" Suaranya lantang, membuat sendok garpu berhenti berbunyi. Emily duduk tegak, menggenggam tangan Arga di bawah meja. "Ayah, aku tidak gila. Aku hanya mencintainya." Arga menelan ludah, lalu berdiri dengan hormat. "Saya mungkin tidak punya harta, Tuan, tapi saya punya janji. Saya akan menjaga putri Anda dengan segenap hidup saya." Kata-kata itu diucapkan dengan suara sederhana, namun kejujuran di dalamnya membuat ruangan mendadak hening. Beberapa hari setelah pertemuan tegang itu, suasana rumah besar Carter masih penuh bisik-bisik. Sang ayah tetap keras, namun ibu Emily mulai melunak. Suatu sore, ketika Emily dan Arga duduk di taman rumah, ibunya menghampiri. Wajahnya lembut, senyum tipis tersungging. "Emily," katanya, "dia mengingatkanku pada ayahmu saat muda. Dulu ayahmu bukan siapa-siapa. Ia hanya pria miskin dengan mimpi besar. Tapi aku melihat cinta yang sama di matanya, sama seperti yang kulihat di mata Arga." Emily terharu, menggenggam tangan Arga lebih erat. "See, even my mom believes in us," katanya sambil tersenyum. Arga menunduk hormat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nyonya. Saya akan membuktikan bahwa cinta ini layak diperjuangkan." Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya ia merasa diterima, bukan hanya sebagai musisi jalanan, tetapi sebagai seorang pria yang tulus mencintai. Hari-hari setelah itu penuh warna baru. Arga mulai menulis lagu khusus untuk Emily, menuangkan semua rasa takut, cinta, dan harapannya ke dalam bait-bait sederhana. Suatu sore, ia mengajak Emily duduk di tepi taman kota. Gitar tuanya ia pangku, jemarinya memetik dengan hati-hati. "Lagu ini hanya untukmu," ucapnya lirih. Emily mendengarkan, mata birunya berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan haru. Lirik-lirik sederhana itu bercerita tentang keberanian mencintai meski dunia menertawakan, tentang janji untuk bertahan meski badai menghantam. Setelah lagu berakhir, Emily menutup mulutnya dengan tangan, air mata menetes perlahan. "Your voice is my home," bisiknya. Tanpa mereka sadari, seseorang merekam penampilan itu. Video tersebut kemudian menyebar cepat di media sosial, viral dalam hitungan hari. Dunia yang dulu mencibir kini mulai melihat Arga bukan sekadar musisi jalanan, melainkan penyanyi dengan jiwa yang tulus. Popularitas itu membawa perubahan besar. Banyak orang yang dulu meremehkan mulai terinspirasi oleh kisah cinta mereka. Artikel-artikel bermunculan dengan judul "CEO Inggris dan Musisi Jalanan Indonesia, Bukti Cinta Sejati Ada," atau kisah yang menyatukan dua dunia berbeda. Namun Arga tetap sederhana. Ia tak pernah lupa asalnya, tak pernah meninggalkan kerendahan hati. Uang yang ia dapat dari undangan bernyanyi pertama justru ia gunakan untuk mengirim bantuan ke keluarganya di Jawa Barat. Suatu malam, sambil menatap bintang dari balkon apartemen sederhana, Arga berkata, "Aku ingin bahagiakan orang tuaku, sama seperti aku ingin bahagiakanmu." Emily menoleh, menggenggam tangannya. "And I'll stand by your side, always." Kata-kata itu membuat Arga tersenyum dengan hati yang penuh. Ia sadar, kebahagiaan bukan lagi sekadar mimpi jauh, melainkan nyata di hadapannya. Akhirnya, saat musim semi tiba, Arga mengajak Emily ke sebuah panggung kecil di taman kota, tempat di mana mereka pertama kali merasakan cinta sederhana tumbuh. Malam itu, lampu-lampu berwarna menghiasi panggung,
Ratusan orang berkumpul, beberapa mengenali mereka dari kisah yang sudah viral. Arga berdiri dengan gitar tuanya, lalu berkata lantang, "Aku mungkin tidak bisa memberi cincin mahal, tapi aku bisa berikan seluruh hidupku untuknya." Setelah itu, ia berlutut di hadapan Emily, matanya bergetar penuh harap. Emily menitikkan air mata, menutup wajah dengan tangannya, lalu berteriak, "Yes, Arga, 1,000 times, yes!" Tepuk tangan dan sorak-sorai bergema, beberapa orang meneteskan air mata haru. Emily berlari memeluk Arga, dan di tengah keramaian itu, mereka berdua berciuman singkat namun penuh makna. Cinta yang lahir dari jalanan sederhana akhirnya menemukan jalannya menuju kebahagiaan abadi.